Hari ini kita akan membahas tentang satu tema bernilai dan berharga. Amin, saudaraku. Ya, siap semuanya? Bernilai dan berharga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita? Pahamkah kita? Mengertikah kita bahwa saudara dan saya ini berharga, saudara dan saya ini bernilai? Banyak orang-orang Kristen tidak menyadari bahwa hidupnya ini bernilai dan berharga, saudaraku. Sehingga karena orang itu tidak menyadari bahwa hidupnya bernilai dan berharga, maka dia menjalani kehidupan ini dengan sembarangan, ya, dengan asal-asalan. Asal hidup, yang penting saya hidup. Mau seperti apa, mau bagaimana nanti itu gimana nanti saja. Yang penting yang ada sekarang saya jalani saja. Ya, itulah kenapa orang berbuat seperti itu, karena dia tidak menyadari hidupnya bernilai dan berharga. Ketika saudara punya sesuatu barang yang bernilai dan berharga, saudara akan jaga, saudara akan rawat, saudara akan simpan, saudara akan perlakukan dengan sangat baik. Amin. Ya. Nah, mari kita lihat dasar firman-Nya, saudaraku. Di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, ya, Yesaya 43 ayat yang keempat, saya rindu untuk kita sama-sama membaca ayat ini supaya iman kita timbul dari pendengaran kita akan firman Tuhan. Ya, saudara cukup baca saja di depan bersama-sama dalam bidikan yang ketiga. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sekali lagi ya, tanamkan ayat ini, masukkan dalam roh hati kita, ya, tanamkan juga dalam pikiran kita, kemudian kita perkatakan. Ketika aku percaya, kata Paulus, aku berkata-kata. Kalau saudara percaya dengan ayat ini Yesus Tuhan sendiri yang mengatakan, ya. Kalau saudara percaya, saudara mulai perkatakan, aku bernilai, aku mulia, aku berharga, Tuhan mengasihi aku. Mari kita baca satu kali lagi. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita ganti sekarang, saudara, ya. Kata engkau kita ganti dengan saya, ya. Kata aku huruf besar kita ganti dengan Tuhan Yesus. Ya, jam 1, 2, 3. Oleh karena saya berharga di mata Tuhan Yesus dan mulia, dan Tuhan Yesus ini mengasihi saya. Sudah percaya dengan ayat ini? Mulai perkatakan. Amin. Seperti Paulus berkata, aku percaya maka aku berkata-kata. Jadi setiap kali sudah mengalami sesuatu hal, katakanlah goncangan dalam jiwa kita, dalam pikiran kita merasa diri kita nggak berharga, kita merasa diri kita nggak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa. Ingatlah ayat ini, saudaraku. Sudah mulai berkatakan, hai Henry, saudara sebutkan nama saudara. Aku ini berharga, aku ini bernilai, aku ini mulia di hadapan Tuhan, di pandangan Tuhan. Tuhan mengasihi aku. Ini harus dilatih, saudaraku. Ini harus dilatih. Saya akan memberikan satu contoh, saudara yang dikasihi Tuhan. Contoh yang pertama bisa dibuka slide yang pertama dulu. Ada beberapa contoh yang saya mau sharekan. Nah, ini saudaraku. Ini ada uang 100.000 warna merah dan 1.000. Ya. Uang ini sama-sama terbuat dari kertas. Ya. Uang ini sama-sama dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia. Pada saat bersamaan mereka keluar dari BI, ya, mulai beredar, berpisah dari bank dan beredar di masyarakat. Apa yang membuat ini berbeda, saudaraku? Halo? Nominalnya, apalagi? Selain nominal apalagi? Dengan kata lain apa? Nominal itu? Nilainya. Ya. Yang membedakan adalah nilainya. Yang satu nilainya 100.000, yang satu nilainya cuma 1.000. Kalau saudara suruh milih yang mana? Halo?
Saudara pilih yang mana? Yang 100. Kenapa? Bernilai. Nilainya lebih banyak, nilainya lebih besar, lebih berharga, lebih bermanfaat. Nah, saudara tahu, kalau sesuatu yang punya nilai, sesuatu yang punya harga, sesuatu yang berkualitas, itu saudara cari, saudara mau, saudara ingin mendapatkannya. Namun berdasarkan Yesaya 43 tadi, bahwa kita ini berharga, kita ini bernilai. Menurut saudara sendiri, antara saudara dengan yang warna merah, nilainya lebih bernilai mana? Ya, lebih bernilai saya. Tetapi kenapa masalahnya kita sering menjadi hambanya dia? Kenapa kita sering jadi budaknya dia? Karena kita ini lebih bernilai, harusnya kita yang memperbudak dia dong, yang warna merah itu. Tapi kenyataannya yang terjadi apa, saudara? Kebalik, ya. Kebalik. Satu hal yang saudara perlu tanamkan begini, bahwa keberhargaan saya, keberhargaan saudara, kebernilaian saya, kebernilaian saudara itu tidak diukur dari apa yang nempel di tubuh kita. Itu satu. Orang dunia melihat bahwa orang yang bernilai, orang yang terhormat, orang yang berharga itu dilihat dari apa? Apa yang melekat di dirinya, di tubuhnya. Semuanya branded, wah dia berharga, dia bernilai, dia terhormat. Dari jam tangannya branded, dari bajunya branded, dan itu bermerek mahal, saudara. Sepatunya branded, semuanya branded, bahkan sampai rambutnya branded, saudara. Orang lebih mengejar itu, saya mau dianggap bernilai, saya mau dianggap berharga. Makanya orang mengejar akhirnya harta benda tadi, karena bagi dia keberhargaan adalah apa yang melekat dalam dirinya. Itulah sebabnya kenapa justru tadi dikatakan terbalik. Kita yang harusnya memperbudak si merah itu, tetapi kita yang diperbudak, karena kita merasa bahwa keberhargaan kita itu karena itu. Karena yang merah itu saya bisa buat ini, gue bisa buat itu, bisa buat ini, apalagi kok berlembar-lembar, saudaraku. Apalagi bergepok-gepok, bertumpuk-tumpuk. Wah, saya akan jadi orang yang berharga, saya akan jadi orang yang dihormati. Orang dunia banyak menilai atau menganggap seseorang terhormat, seseorang berharga. Bahkan mungkin diri kita cuma punya pikiran seperti itu. Saya orang yang berharga, saya orang bernilai, saya orang terhormat kalau saya pakai kendaraannya itu yang bermerek juga. Kendaraannya harus wah. Artinya apa yang melekat, apa yang kita pada kita itu membuat kita berharga, itu pikiran kita, sehingga membuat kita akhirnya diperbudak. Sesungguhnya yang membuat saudara dan saya berharga adalah apa, saudaraku? Kesimpulannya, saya mau kasih contoh sebelum saudara menjawab. Saya mau kasih contoh begini. Ini saya bawa kertas, saudaraku. Ini apa, saudaraku? Kertas apa, saudaraku? Kertas kosong. Kertas kosong. Menurut saudara ini bernilai, berharga nggak, saudaraku? Satu lembar ini. Hah? Saudara akan cuekin kalau saya geletakin di sini. Misalkan contoh, saudara lewat pun, betul, saudaraku? Oke, setuju semuanya. Saya ambil dulu. Sekarang lembar kosong ini sama-sama HVS. Sekarang ada ininya. Ada ininya. Menurut saudara gimana sekarang? Ini berharga, saudaraku. Apalagi kalau ini sebuah tanah.
Aset, ada sertifikatnya. Saudara, ini tergeletak begini. Wih, apa itu? Wah, cepat-cepatan saudara. Langsung tolek. Cepet-cepetan, agresif langsung. Wih, simpen. Wah, nanti kita pelajari di rumah. Wih, aset tanah seluas 1 hektar. Wah, langsung kita simpen. Yang membedakan apanya, saudara? Isinya. Amin. Yang membedakan isinya. Jadi jawabannya yang membuat saudara berharga, isinya. Isinya apa? Isi saudara apa? Jeroan, daging usus, paru-paru. Itu isinya, saudara. Apa isinya? Nanti di akhir khotbah ada kuis. Saudara dengarkan khotbah bila perlu catat. Nanti semua pertanyaan dari situ. Apa yang isinya? Isinya apa? Saudara, isinya apa? Apa yang di dalam saudara? Halo? Firman. Apalagi? Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus diam di dalam kamu? Roh Kudus diam di dalam saudara dan saya. Itu yang membuat kita bernilai. Itu yang membuat saudara berharga. Amin. Katakan yes. Apalagi selain Roh Kudus, selain Tuhan yang ada dalam kita? Ya? Apa Pak tadi? Firman, oke. Betul. Saya simpulkan dalam satu kalimat begini. Sebuah nilai kehidupan. Sebuah nilai kehidupan. Jadi berbicara tentang bernilai dan berharga, itu berbicara tentang siapa yang ada di dalam diri saudara. Dan nilai-nilai kehidupan apa yang saudara terapkan, yang saudara hidupi, yang saudara mainkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang membuat saudara bernilai dan berharga. Amin. Salah satu contohnya, ada dalam satu katakanlah tempat kerja, ada karyawannya, ada pegawainya. Pegawai ini secara skill, secara keahlian biasa-biasa, saudaraku. Nggak menonjol. Tetapi dia jujur. Dia punya nilai kehidupan, dia jujur. Bagaimana saudaraku? Kalau saudara yang punya katakan perusahaan itu, gimana saudaraku? Apa yang akan saudara lakukan? Kalau Pak Ginting, apa yang Pak Ginting lakukan? Dipelihara. Masalah skill, oke. Tapi yang penting kejujuran. Sudah pilih mana? Pilih skill yang menonjol tapi gak jujur, atau jujur tapi ya skillnya biasa? Pilih mana saudara? Pilih yang jujur. Soal skill bisa diasah. Amin. Bisa disekolahkan mungkin, bisa dileskan, bisa diapa, meningkat skillnya. Tapi cari orang yang jujur, itu sulit. Berharga. Orang itu, pegawai itu dinilai, punya nilai karena nilai kehidupannya. Kalau dia nggak punya nilai kehidupan itu, dia tidak akan berharga. Dia tidak akan bernilai. Dia akan dilewatkan begitu saja, seperti kertas putih tadi. Contoh yang ketiga, nah, ini yang aslinya ini saudara. Ini cuma gambar, ini aslinya. Ini bukan pamer ya saudara. Karena kalau saya pakai 1000 nanti nggak seru gitu, ya kan? Karena saya mau tanya begini, ada saudara yang mau? Ada yang mau angkat tangan? Angkat tangan dong yang mau. Ini dijamin asli keluaran BI, saudara, bukan fotokopi. Mau? Yang mau angkat tangan dong.
Malu-malu kucing. Haleluya. Kenapa saudara mau? Karena berharga, bernilai. Pak silakan nggak mau? Nggak mau. Pelajarannya apa saudaraku? Ada nilainya. Yang ada nilainya, jadi gimana kesimpulannya? Harga. Berharga, terus apa lagi? Klik satu lagi. Ini saya masuk dulu ya saudaraku. Nah, ini sekarang kita lihat pesan dan pelajarannya. Sesuatu yang bernilai berharga pasti dicari, dikejar, didapatkan. Orang ingin mendapatkannya. Kalau saudara bernilai, saudara berharga karena Yesus Roh Kudus yang ada di dalam kita memberdayakan kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang punya nilai kehidupan, maka pasti saudara akan dicari orang, saudara akan dikejar, saudara akan dipakai oleh orang. Amin. Saudara sudah keluar pun misalkan dari pekerjaan itu, saudara pasti bisa dicari. Halo, kemana? Di mana? Ayo sama kita lagi, kerja bareng lagi. Karena sudah punya nilai. Yang kedua, value. Nilai atau value itu menentukan harga saudara. Ya. Value, nilai kehidupan itu menentukan harga saudara. Semakin saudara bernilai, harga saudara semakin tinggi. Maksudnya bukan harga diri. Saudara akan dihargai lebih daripada saudara tidak punya nilai. Seperti tadi kertas yang gak ada nilainya, gak dilihat, gak dianggap sambil lalu. Tapi karena saudara punya nilai, harga saudara akan naik. Saudara akan dicari, saudara akan dikejar, berusaha didapatkan, dan saudara diberikan nilai tinggi. Sampai di sini, saudara mulai terbuka. Saya melihat aura keterbukaan saudara. Wah, haleluya. Yang ketiga, sesuatu yang bernilai berharga pasti disukai. Ada di sini yang nggak suka sesuatu yang bernilai? Suka semua, ya kan? Emas bernilai sekarang 1 gram aja udah hampir 1 juta lebih, mungkin 1 juta kalau sekarang. Baru kemarin 700 naik lagi, nggak tahu sekarang berapa. Nilainya 1 gram, tapi tetap dikejar, tetap dicari. Bayangkan saudara, itulah keberhargaan, kebernilaian saudara. Artinya begini saudara, kayak uang tadi, walaupun diremas, dia nilainya nggak hilang, nilainya nggak luntur. Amin. Demikian juga saudara, engkau bernilai berharga dalam pandanganku. Aku mengasihi engkau, engkau mulia, bukan logam mulia, tapi pribadi yang mulia, yang hidup. Kalau logam benda mati, logam mulia benda mati, tapi saudara pribadi yang mulia, yang hidup. Sekalipun saudara mau diapa-apain, diremes-remes, saudara diremukkan, dihancurkan, diinjak-injak, dilupakan, tidak akan menghilangkan nilai saudara. Amin. Di hadapan Tuhan saudara tetap bernilai. Sekalipun saudara punya masa lalu yang kelam, kehidupan saudara hancur di masa lalu, tetapi itu di mata Tuhan tidak mengurangi nilai saudara di mata Tuhan. Banyak orang ketika hidupnya mengalami sesuatu hal yang gak enak, dia langsung berkata, aku gak berharga lagi, aku gak bernilai lagi, aku sudah kehilangan ini, aku sudah kehilangan itu. Tetapi percayalah, di mata Tuhan engkau tetap bernilai. Sama seperti uang 100.000 tadi ini, di mata saudara tetap bernilai. Yang mengerti katakan amin. Next berikutnya,
Kamu adalah garam dunia. Ingat, saudara, ini garam. Garam itu di rumah tangga, di rumah-rumah ada. Garam itu tidak terpengaruh. Sudah lihat produksi garam, walaupun masa pandemi, kan, tetap dicari orang nggak garam? Tetap dicari, tetap ada di rumah nggak? Tetap. Walaupun pandemi dia nggak pusing, dia tetap eksis. Itu garam. Harusnya saudara sebagai garam tidak terkena imbas oleh apapun masalah kehidupan yang saudara alami. Saudara akan tetap memberikan manfaat, saudara akan memberikan berkat, saudara akan berdampak bagi siapapun karena saudara garam itu sendiri. Dengan apakah ia diasingkan? Jika menjadi tawar, ternyata garam bisa menjadi tawar. Nanti next berikutnya, saya sudah punya PowerPoint-nya. Saya sudah bikin PowerPoint-nya karena malam kemarin 2 hari lalu saya nggak bisa tidur, saudaraku. Ya, saya terngiang-ngiang dengan ayat ini. Garam bisa jadi hambar. Bagaimana ya? Waduh, nggak bisa tidur saya. Akhirnya saya bangun, saya gali Alkitab, saya baca, saya selidiki, saya dapatkan beberapa poin. Nanti kita belajar sama-sama. Ya, tidak ada lagi gunanya kalau saudara sebagai garam hambar, hidup saudara nggak bernilai, hidup saudara nggak bermanfaat, nggak jadi berkat, saudara udah nggak asing lagi, sudah jadi hambar, ternyata tidak ada lagi gunanya. Jadi hidup yang berharga, hidup yang bernilai adalah ketika saudara menjadi berkat, saudara berdampak hidupnya. Siapa yang di dalam kita, nilai kehidupan apa yang kita hidupi, dan apakah hidup kita ini berdampak buat orang lain, jadi berkat buat orang lain, bukan jadi batu sandungan, bukan jadi troublemaker. Kenapa banyak orang Kristen sampai di PHK misalkan contohnya? Karena sebagai garam dia udah gak asing lagi, saudara. Ngapain juga ada engkau? Aku udah gak berdampak lagi di perusahaan ini. Padahal kita garam, saudara. Next berikutnya. Nah, bagaimana? Saya ingin tujuan dari firman ini. Ya, tujuan dari firman ini pada akhirnya nanti, pada endingnya nanti setelah ini, sudah benar-benar bersiap diri untuk membangun kehidupan yang bernilai dan berharga. Bagaimana membangun sebuah hidup yang bernilai dan berharga dengan 3 modal tadi? Tuhan sudah ada di dalam kita punya nilai-nilai kehidupan dan kita siap jadi berkat. Bagaimana bisa sampai di titik itu? Prosesnya bagaimana? Langkahnya bagaimana? Saudara harus tetapkan visi dan misi. Dalam kehidupan pribadi saudara, saudara punya visi apa? Saudara punya misi apa? Kemudian nilai kehidupan saudara yang saudara hidupi apa? Itu dari dasarnya itu dulu. Karena langkah hidup kita itu harus ada visi. Visi itu apa? Visi itu kita mau kemana? Kalau hidup saudara nggak punya visi, saudara nggak tahu mau kemana. Dan ketika saudara nggak tahu mau kemana, sudah pasti hidup saudara tidak akan bernilai. Hidup saudara tidak akan berharga. Karena sudah menyia-nyiakan siapa yang di dalam kita. Saudara tidak menghidupi nilai-nilai kehidupan dan saudara tidak menjadi berkat. Hidup saudara tidak berdampak karena saudara tidak tahu mau kemana, mau apa. Kemarin di komunitas Next Gen bulan lalu, saudara, saya kasih PR. Anak-anak Next Gen saya kasih PR. PR-nya apa, saudaraku? Tujuan. 5 tahun ke depan saudara ada di mana? Saudara dapat apa? Meraih pencapaian saudara apa 5 tahun ke depan? Visi saudara, tujuan saudara 5 tahun ke depan itu apa? 10 tahun ke depan itu apa? 15 tahun ke depan itu apa? Pak Rubin Adi, Ketua Sinode GBI kita yang waktu ngajar di kelas, saudaraku, beliau kasih tugas ini kepada kita para mahasiswanya. Kita nih pelayanan kita 5 tahun ke depan mau apa, mau seperti apa? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kita suruh bikin, saudara.
dikumpulkan. Nah sekarang buat saudara, sudah mulai pikirkan sekarang 5 tahun ke depan saudara mau seperti apa? Dipersiapkan dari sekarang. Kalau saudara tanya sama saya, Pak Henry 5 tahun ke depan mau apa? Mau seperti apa? Saya punya visi, saya sudah tahu tujuan 5 tahun ke depan mau seperti apa. Yang pertama, sekarang ini kita ada di 5 tahun kedua perjalanan GPI tadi Bapak ini. Dan di 5 tahun kedua ini, saya sebagai seorang hamba Tuhan sedang mempersiapkan saudara membangun SDM, mempersiapkan SDM, memperlengkapi, memberdayakan sumber daya jemaat yang ada. Itu satu. 5 tahun ke depan. Nanti ada sebentar ya. Apalagi Pak, saya rindu 5 tahun ke depan ada rumah konseling di Kota Kalijati. Jadi saya persiapkan sejak sekarang. Syaratnya apa bisa ada rumah konseling? Saya harus S2 dulu. Saya tanya syaratnya apa Pak? Untuk saya bisa membangun rumah konseling harus S2, ada sertifikasinya, diajar, dibekali dulu teknik-teknik konseling, bagaimana menangani masalah A, masalah B, masalah C, semua diajarkan di situ dan disimulasikan, dipraktikkan. Jadi bukan teori aja, saudaraku. Setelah itu dapat sertifikasi, baru bisa. Ini sedang dipersiapkan. Nah, 5 tahun ke depan saudara mau apa? Mau kemana? Mau seperti apa? Saudara harus pikirkan. Karena kalau saudara nggak pikirkan, saudara nggak tahu visi saudara apa, saudara sulit untuk jadi seseorang yang bernilai dan berharga. Saudara menyia-nyiakan siapa yang di dalam kita. Apa yang sudah diinvestasikan surga kepada kita, sudah sia-siakan. Saya memotivasi, ayo saudaraku, saudara ini bernilai dan berharga. Hidup pribadi punya visi apa? Keluarga, saudara bangun keluarga harus punya visi. Visinya apa? Misinya apa? Misi itu kendaraannya. Untuk mencapai tujuan itu harus ada kendaraan. Saudara mau ke Surabaya, mau ke Bandung, perlu kendaraan. Mau pakai kendaraan apa? Itu misi. Nah setelah saudara tentukan tujuannya, mau kemana, mau apa, mau bagaimana, saudara tentukan. Saya mau pakai kendaraannya apa ya? Misinya apa ya untuk mencapai ke tujuan itu? Saudara harus punya. Harus mulai dipersiapkan. Pulang dari ibadah ini, sudah berdoa sama Tuhan, sudah minta hikmat Tuhan. Saya juga berdoa, saudaraku. Semuanya diawali dari sebuah pertanyaan saya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau untuk aku lakukan? Untuk aku kerjakan? Engkau mau apa dari hidupku? Tanya sama Tuhan, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Bangun visi, bangun misi. Anak-anak muda yang mau married dan mau menikah, jangan asal bangun keluarga. Tapi semasa pacaran itulah waktu yang baik, waktu yang tepat untuk saudara menentukan visi dan misi ini. Bicara sama calonmu, kita mau kemana keluarga ini? Mau seperti apa kita bangun keluarga ini? Lalu bagaimana kita mencapai tujuan kita ini? Jangan menjalani kehidupan keluarga asal jalan aja, saudaraku. Masalah dalam pernikahan itu bukan setelah saudara menikah, tetapi sebelum saudara menikah itu masalah. Bagaimana saudara mau masuk pernikahan itu harus ditentukan dulu sebelumnya. Karena kalau di sini saudara belum beres, saudara belum pulih, saudara masuk pernikahan, saudara belum selesai dengan diri saudara, banyak masalah terjadi di pernikahan. Makanya perlu konseling, perlu pelepasan, perlu pendamaian, perlu dibimbing pranikah. Jangan mau nikah asal nikah, saudaraku. Harus mau dibimbing dulu. Amin, saudaraku. Anak-anak muda, ayo masuk pernikahan jangan sembarangan. Saudara tetapkan tujuan, ngobrol sama calon saudara. Ini mau gimana, ini mau gimana, seperti apa, lalu bagaimana cara mencapainya. Dan yang utama harus tujuannya rohani, saudaraku. Tempatkan, akan menjadi
keluarga yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan Tuhan misalkan. Contoh. Lalu kendaraannya apa supaya bisa jadi keluarga yang menyenangkan Tuhan? Ya sudah tetapkan. Ya kita harus ibadah sama-sama, bertumbuh sama-sama. Ya kan? Contoh itu. Next berikutnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang wadah kita ini, GPI Hati Bapa. Kita ini punya visi dari awal kita mulai ada visi. Sudah ada visi. Ya, visinya itu mempersiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 17. Maksudnya apa, Pak? Sekarang ini saudara sedang dibawa kepada satu tujuan. Kita sedang ada dalam gerbong GPI Hati Bapa. Saudara sedang dalam perjalanan dipersiapkan jadi umat yang layak, yaitu pada sampai titik ini. Gambar ini saudaraku. Saudara sedang dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang suatu hari akan bertemu muka dengan Kristus Yesus Tuhan. Akan masuk dalam perjamuan pernikahan anak domba Allah. Sudah terima mahkota, saudara sedang dipersiapkan sampai tujuan ini. Ini kita sedang berangkat di gerbong ini, sedang berjalan terus menuju kepada ini, gambar ini saudaraku. Ini saudara dan saya ini mempelai wanita. Kita akan bertemu dengan mempelai pria kita, raja segala raja. Tujuan kita jelas. Saudara mau dibawa kemana? Untuk itu kendaraannya apa? Kendaraannya gesit, saudaraku. Kita punya kendaraan gesit. Apa itu gesit? Gerakan selalu intim dengan Tuhan. Kita dibawa dalam satu kehidupan yang intim, membiasakan lifestyle, kebiasaan hidup, gaya hidup yang intim dengan Tuhan. Apa itu gesit? Next berikutnya. Nah, gesit itu gerakan membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Melalui apa? Caranya bagaimana membangun intim dengan Tuhan? Satu, melalui gaya hidup senang, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, unity, siang dan malam. Yang kedua, belajar firman Tuhan. Saudara harus menjadi seorang murid pembelajar firman Alkitab, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Ini caranya. Ini gesitnya. Gaya hidup, kegerakan, artinya bukan event. Kalau event itu hanya sesekali bubar, nanti ada lagi, kapan lagi. Itu event. Kita bukan event, ini bukan event. Ini sebuah gerakan. Gerakan itu akan terus berjalan sampai pada akhirnya selesai. Yesus datang, sudah. Kegerakannya berhenti. Jadi kegerakan itu berjalan terus, bergulir terus. Alatnya apa? Bagaimana kita membangun intim? Senang berdoa, memuji Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, belajar firman. Bagaimana caranya? Alatnya apa? Ini saat teduh pribadi. Sudah harus bangun saat teduh pribadi dengan Tuhan. Ya. Saat teduh dengan smart. Wah, saat teduhnya dengan smart. Smart itu cerdas. Bahasa Inggrisnya cerdas artinya. Tapi dengan akronimnya adalah saya membaca Alkitab rutin tiap hari. Ini yang harus sudah bangun. Amin. Ini harus sudah bangun. Saat teduh bangun setiap hari, bangun itu. Doa, pujian, penyembahan, baca firman. Nanti saya akan ajar tentang bagaimana saat teduh, seperti apa saat teduh. Kita akan ajarkan. Kita akan simulasikan juga nanti. Saya akan berikan tipsnya. Ya. Kemudian mesbah keluarga, dari keluarga sudah bangun. Mesbah keluarga. Kubu doa melalui setiap kul diadakan. Nanti ke depan ini di kul kita yang online, masih online. Nanti kita akan atur. Jam 7 on time kita akan kubu doa dulu, berdoa dulu, kayak posisi dulu lah istilahnya begitu. Ya. Setelah itu baru kita masuk di kulnya. Supaya kubu doa ini berjalan, saudaraku. Kemudian ada doa, pujian, penyembahan atau DPP atau menara doa. Kita adakan menara doa. Saudara masuk ikut di menara doa. Kita belum bisa 24 jam, tapi sedang menuju ke sana. GPI Sinode pun nggak bisa langsung 24 jam. Dimulai dari 12 jam dulu, 16 jam nanti Natal, nanti Paskah sudah 24 jam bertahap.
Ya, ada estafet doa. Estafet doa itu dulu pernah berjalan tapi sekarang agak vakum. Ya, artinya jam sekian saya, jam kapan lagi saudara, siapa lagi jam. Masing-masing punya jam doa, estafet doa. Ya. Ada doa keliling dan doa puasa. Saya mendorong saudara, ayo belajar doa dan puasa. Setiap Sabtu, saudaraku, setiap Sabtu jadi hari puasa kita. Sudah belajar. Cuman pagi nggak breakfast, yang biasanya sudah breakfast nggak usah breakfast, ketemu baru makan siang, itu puasa kita. Tetapi dalam puasa itu tetap makan makanan rohani, saudaraku, sebagai penggantinya, yaitu baca firman, belajar firman. Ya. Kemudian discipleship movement, kegerakan pemuritan, ini harus jadi gaya hidup pemuritan ini. Ya. Kemudian ada full komsel ibadah, ya, dan sebagainya. Ada MSK sedang berjalan. Ada PAKK, nanti kita mulai lagi, ada next gen, ayo aktif. Kemudian ada berdoa setiap waktu dengan berbahasa roh. Inilah alat sarananya, kendaraannya untuk mencapai tujuan itu. Next berikutnya. Nah, untuk pilarnya, kalau ibaratnya sebuah rumah bangunan rohani, ini contoh aja, ini contoh, ya kan? Saya kasih contoh gambaran saudara supaya nanti dengan contoh ini saudara bisa terapkan untuk pribadi saudara, untuk keluarga saudara, untuk bisnis saudara, terapkan. Saudara bangun ini sekedar contoh. Kita punya 4 pilar, saudaraku. Ya. Nah, dasarnya bangunan adalah Yesus Kristus sebagai Allah Tritunggal. Ya. 1 Korintus 3 ayat 11. Ini dasarnya kita adalah Yesus Kristus Allah Tritunggal. Kita lihat pilarnya apa? Next berikutnya. Klik satu lagi. Yang pertama, ini pilar pertama yang kita kerjakan. Ini jadi pagar. Pilarnya menjadi pagar. Ya. Dinding ini, kelilingan ini ada pilar-pilarnya. Ini jadi pagar. Jadi kita di dalam bergerak menuju kepada umat yang layak, ada pagernya. Gerbong itu ada pagernya, gerbong itu ada dindingnya, ada sekelilingnya. Itu amanat agung. Ini harus dikerjakan dan diselesaikan. Pemuritan, perintah agung, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. DNA restorasi Pondok Daud dan keluarga kerajaan Allah. Ini gak akan lepas dari pembahasan kita, saudaraku. Kita akan bergerak di 4 pilar ini, saudaraku. Ya, next berikutnya. Nah, kalau tadi visi dan misi, sekarang sudah tetapkan nilai. Tetapkan nilai apa di dalam keluarga saudara. Nilai itu apa? Nilai itu sesuatu yang kita anggap penting, kita hidupi, kita mau bayar harganya. Saudara harus punya value, punya nilai. Contohnya bagaimana? Nah, cara kerjanya dulu. Cara kerja nilai itu seperti apa? Awalnya, apa yang saudara percayai? Kepercayaan saudara apa? Dari kepercayaan itu, maka akan berlanjut kepada munculnya sebuah nilai. Nilai ini lahir dari apa yang kita percayai. Kemudian dari nilai yang ada nilai itu, kemudian kita mulai action. Dari tindakan akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan akan menjadi karakter. Nilai ini akhirnya jadi karakter. Nilai ini akhirnya jadi budaya. Akhirnya jadi budaya. Pokoknya udah jadi budaya aja nilai itu. Gak bisa hilang. Jadi ini prosesnya, cara kerjanya nilai. Jadi sudah harus bangun apa yang sudah percaya dulu nih. Sudah mulai belajar. Bangun apa yang nilainya apa nih? Tindakannya apa? Kebiasaan, karakter, budaya. Next berikutnya. Manfaatnya apa sih kita punya nilai? Yang pertama, dengan saudara punya nilai, keluarga saudara punya nilai, bisnis saudara punya nilai, maka itu akan menjaga hidup kita, akan menjaga bisnis kita, akan menjaga keluarga kita. Yang kedua, membuat hidup kita bernilai tentunya. Ya. Yang ketiga, itu menyatukan. Yang keempat, itu memuliakan Tuhan. Luar biasa. Karena sudah punya nilai, Tuhan dimuliakan. Next berikutnya. Bagaimana membangun gereja yang bernilai, bagaimana membangun bisnis yang bernilai, bagaimana membangun kehidupan yang bernilai baik. Next.
Yang pertama, saudara harus tetapkan nilai. Nilai apa yang mau saudara hidupi? Nilai apa yang saudara mau bangun? Ya, ini contoh. Ini contoh di keluarga saya. Contoh di keluarga saya, saudara. Ya. Saya hanya doa sama Tuhan begini. Tuhan, nilai apa yang Engkau mau untuk kami hidupi di keluarga ini? Tuhan gak jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, enggak, saudara. Tuhan cuma kasih clue. Kasih ngomong gini aja, sederhana. Apa yang selama ini kamu bangun, kebiasaan apa yang kau hidupi di keluargamu ini? Saya mulai renungkan, saudara. Apa ya? Ketemu satu. Ini sudah kita bangun nih, dari awal kita sudah bangun ini. Di dalam keluarga saya bangun nilai ini. Berkata tolong, maaf, dan terima kasih. Saya didik Livi pun dengan nilai ini. Jadi setiap kali kita terima kebaikan apa dari seseorang, dari orang tua, kita nggak lupa bilang terima kasih, say thank you. Ini jadi budaya, saudara. Kita bangun kebiasaan untuk apa? Untuk minta maaf. Kalau salah, minta maaf. Jangan sudah salah disuruh minta maaf. Apa? Karena nggak pernah dibangun kebiasaan itu, nggak pernah diajarkan. Tetapi keluarga kita bangun ini kebiasaan ini. Saya salah, saya minta maaf. Siapa salah, minta maaf. Dan kalau perlu bantuan selalu bilang tolong. Jangan baik ini, baik itu. Enggak, sudah. Tolong ini, tolong begini, tolong begitu. Ini nilai, saudaraku. Kita bangun yang kedua, kebersamaan. Doa bersama, melayani bersama. Ya tidur kadang-kadang bertiga. Kayak tadi malam tidur bertiga. Kalau pas libur, biasanya kita bertiga ngumpul. Pergi bertiga. Kebersamaan. Makan pun bersama. Makan bersama, nggak masing-masing di sana bisa. Kecuali ada hal-hal khusus, hal-hal tertentu. Kalau enggak, makan bersama bertiga. Apa yang ada makan. Kebersamaan kita bangun. Berkat artinya kita menjadi berkat. Takut akan Tuhan, kita bangun itu. Ayo kita harus membangun punya nilai takut akan Tuhan. Jadi setiap kita mau berbuat apa, takut sama Tuhan. Aduh, walaupun Tuhan nggak melihat, walaupun orang nggak melihat, tapi Tuhan melihat. Kita bangun kebiasaan nilai itu. Tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab. Kita tanamkan kepada Livi. Apa yang jadi keputusan, pilihan Livi harus belajar bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya apa? Kita bergerak dengan fungsi kita masing-masing. Saya sebagai suami, fungsinya apa? Saya kerjakan fungsi itu. Perempuan sebagai istri, fungsi istri apa? Fungsinya kerjakan fungsinya masing-masing. Anak apa fungsinya? Kerjakan masing-masing. Seperti itu, saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara belajar ya, ini hanya contoh. Jadi disingkat, say to be fresh gift. Nah, artinya katakan untuk menjadi hadiah segar. Ini kira-kira kalau dalam bahasa terjemahan sederhananya begitu. Ya, sudah bangun kebiasaan ini. Tumbuh. Nah, semua harus bertumbuh. Integritas mesbah keluarga. Kita bangun mesbah keluarga. Di keluarga saya, kita bangun mesbah keluarga. Saudara bangun nilai-nilai dalam kehidupan saudara. Apa? Tetapkan. Ya. Next berikutnya, kalau untuk gereja kita, ini nilainya, yaitu murid, antusias, keluarga, pemulihan, pemberdayaan, melayani, dan kekudusan. Dalam kehidupan kita bergereja ini, melayani ini nilainya. Melayani sebagai murid, saudara harus dimuridkan dulu. Kita harus antusias, semangat. Antusias itu berasal dari kata N. N itu di dalam.
Theos itu Tuhan. Jadi antusias itu adalah Tuhan ada di dalamku. Entheos, antusias. Orang yang antusias, orang yang semangat, gak kendor. Karena apa? Dia tahu Tuhan ada di dalamnya. Ya, ini nilai di wadah kita ini. Next berikutnya. Yang kedua, kita menghidupi nilai itu. Setelah kita tetapkan nilainya, kita hidupi, belajar satu persatu dihidupi, dibudayakan di keluarga kita. Dan yang terakhir, kita mengajarkan nilai itu. Kita ajarkan kepada diri kita dulu, ya. Kemudian kita ajarkan kepada anggota keluarga kita. Kenapa saya bisa membangun nilai tadi? Tolong minta maaf dan terima kasih, tomat disingkatnya. Karena saya sudah menghidupinya lebih dulu. Saya mempraktekannya, saya mengajarkannya. Saudaraku, demikian ya. Dan yang terakhir, ini tadi yang saya bilang. Yang pertama ini adalah mempersiapkan wadah dulu ya, sampai 20 Desember 2015. Ini ibadah pertama kita 20 Desember, ulang tahun kita 2015 20 Desember. Ya, sebelumnya ini saya pulang nih dari Malang ya, 3 Februari 2014 saya pulang dari Malang, selesai tugas di Malang, saudaraku. Ya, kemudian saya mulai mempersiapkan wadahnya, dan 20 Desember wadahnya Tuhan izinkan ada. Dan sejak 20 Desember sampai 20 Desember 2020 itu sudah 5 tahun berjalan. Kita sedang membangun wadah. Setelah dipersiapkan wadahnya, kita bangun wadahnya. Dan sekarang di 5 tahun kedua, 20 Desember 2020 sampai nanti 2025, 5 tahun kedua, kita sedang membangun manusianya. Wadahnya sudah dibangun, harus dibangun manusianya. Pak Jokowi membangun infrastruktur di periode pertama. Di periode kedua, beliau membangun sumber daya manusianya. 5 tahun ketiga apa Pak? Masih blank juga. Saya belum tahu 5 tahun ketiga, tapi saya berdoa ini Tuhan Yesus datang. Saya belum dapat apa-apa. 5 tahun ketiga saya belum dapat apa-apa. Tuntunan Tuhan belum dapat. Tapi saya berdoa, datang segera Tuhan Yesus. Jadi saya benar-benar bersiap nih, doa supaya sebelum 2025 Tuhan sudah datang. Doa aja nggak apa-apa. Ya. Siapa tahu? Karena banyak hamba-hamba Tuhan dan banyak berbicara, ini Tuhan dan singkat, sudah dekat waktunya. Sampai Pak Niko juga bilang kan, menara doa yang di Asus Hastrit, kenapa harus 7 tahun? Ya siapa tahu Tuhan kasih waktu 7 tahun. Bahkan bisa kurang dari 7 tahun. Tapi kita persiapkan dalam waktu 7 tahun itu benar-benar sungguh-sungguh. Jangan sampai kehilangan keselamatan. Siapa tahu 7 tahun ke depan Tuhan datang. Siapa tahu 5 tahun ke depan Tuhan datang. Kalau Tuhan datang berarti wadah ini sudah mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Ini gambarannya, saudara. Contohnya. Saya berdoa berharap setelah sudah dapat pembekalan firman ini, sudah mulai aplikasikan, mainkan dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya ketika sudah membangun visi, membangun misi, dan membangun nilai, maka tergenapilah hidup saudara bernilai dan berharga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita